Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, tentunya masih di channel Suyono Listrik, dan tentunya masih membahas tentang anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Dan semua ini adalah pengalaman pribadi saya. Oke, apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda tetap dalam lindungan Allah SWT dimanapun, kapanpun, dan diberikan sehat, yaitu sehat jasmani maupun jiwani, serta segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Oke, yang baru bergabung silakan Anda lihat video saya yang dulu-dulu ya, supaya apa? Kalau ada pertanyaan di kolom komen itu, kalau saya ngetik itu tidak terlalu banyak ya, karena semua video itu sudah saya jelaskan solusi-solusinya, bagaimana, sensasi apa yang saya rasakan, kenapa saya kena psikosomatis, sensasi apa yang sekarang masih saya rasakan, itu semua sudah saya bahas. Tapi tentunya di sini juga kalau Anda belum paham, silakan Anda bertanya. Ya, nanti kalau pertanyaan Anda tidak bisa saya ketik, misalnya banyak, ya saya tunjukkan videonya begitu. Oke, bagaimana? Masih merasakan sensasi atau sudah agak mendingan? Ya, semoga sedikit demi sedikit sensasi yang Anda alami itu berkurang ya. Durasinya pun tidak lama, mungkin sehari enak, sehari tidak. Nah, itu biasa ya. Seminggu enak, tiba-tiba muncul. Nah, itu biasa ya, nikmati prosesnya. Dan nanti lama-kelamaan Anda kalau sudah terbiasa dengan sensasi tersebut, itu menikmati prosesnya, nanti Anda akan terbiasa ya. Tidak, sensasi itu tidak membuat Anda menjadi masalah begitu. Nah, itu emang dulu saya juga gimana ya, menghadapi sensasi itu, saya itu selalu berpikiran yang negatif-negatif. Tentunya pikiran negatif-negatif itu justru akan menambah kecemasan kita, ketakutan kita, dan akhirnya menimbulkan sensasi yang baru berdatangan semua. Karena apa? Kalau kita sudah namanya takut, cemas, sensasi-sensasi dan ilusi-ilusi itu akan berdatangan gitu. Apalagi Anda merasakan mungkin perutnya begah, terus kembung, terus bunyi kerucuk-kerucuk gitu kan. Nah, di sini akan saya bahas tentang perut Anda yang makan sedikit tapi penuh ya, terasa penuh, terus begah, kembung, dan sebagainya. Jadi begini ya, perut Anda kalau sering kembung, itu saya yakin pasti dari pola makan Anda ya. Pola makan Anda makannya tidak mungkin makannya ya yang mengandung banyak gas. Coba Anda tontonlah video saya yang pantangan makanan bagi asam lambung itu ya. Anda hindari kopi, hindari sayuran yang banyak gasnya, misalnya kol dan sebagainya, terus minuman yang bersoda. Itu sudah Anda lepas itu ya. Nggak makan itu pun nggak akan apa-apa Anda gitu ya. Anda nggak ngopi tetap aja Anda juga sehat kok begitu ya. Itu jadi kopi, minuman bersoda, terus sayuran yang banyak mengandung gas, itu Anda hentikan, jangan kurangi ya, hentikan dulu begitu. Nanti kalau sudah recovery, Anda bisa menjaganya sedikit demi sedikit begitu ya. Kalau perut Anda sering bunyi, ya saya tahu perut Anda sering bunyi, habis makan bunyi kruk-kruk, pasti Anda sudah pikirannya kemana-mana, itu saya yakin ya. Saya dulu juga begitu. Jadi begini ya, perut Anda kalau bunyi ya itu wajar, namanya perut ada bunyinya wajar. Tetapi menjadi tidak wajar kalau bunyi itu sampai terdengar orang lain yang kruk, kruk, wah gitu. Itu saya yakin itu adalah asam lambung, itu banyak sekali di situ muncul. Dan itu saya yakin itu juga dari pola makan Anda. Nah, ini saya bahas pola makan dulu ya, untuk pola pikir nanti. Terus sering masuk angin. Nah, ini ya, sering masuk angin itu saya yakin kalau Anda sering merasakan masuk angin, keluar sedikit masuk angin, keluar sedikit masuk angin, Anda itu yang pertama itu bisa kekurangan gizi ya, kekurangan suplemen begitu. Jadi solusi dari saya ya, Anda makannya biarpun pantangan ya, tetapi usahakan makan yang bergizi. Terus
Anda boleh menambahnya dengan suplemen vitamin B kompleks. Nah itu ya, gitu. Karena saya dulu juga sering rasanya masuk angin, tapi setelah saya rutin minum vitamin B kompleks dan makanan itu, saya yang ya bergizi ya, yang bergizi. Jadi tidak harus makan nasi saja sama ini. Lauk pun itu dulu memang saya rebus, tetapi kan tetap aja misalnya ikan, ayam atau sebagainya itu kan banyak mengandung gizi. Dan sayur-sayuran tentunya di sini sayuran jangan yang banyak mengandung gas. Nanti Anda boleh lah tanya sama dokter, sayuran yang banyak mengandung gas itu apa, begitu ya. Itu kalau Anda sering masuk angin, saya yakin Anda itu kekurangan gizi. Terus Anda saya sarankan untuk minum suplemen, yaitu vitamin B kompleks. Apa enggak bahaya Pak vitamin B kompleks? Maaf ya, tidak. Karena apa? Karena sampai saat ini saya juga masih minum vitamin B kompleks, walaupun tidak tiap hari. Kalau dulu itu tiap hari ya, sampai kalau nggak salah itu sampai 2 tahun atau berapa itu saya minum B kompleks terus ya. Terus saya setiap itu saya cek lab ya, dari urin ya, kreatinnya bagaimana, asam uratnya bagaimana, terus ureamnya bagaimana. Alhamdulillah normal-normal saja. Berarti begini ya, jadi Anda jangan terlalu takut untuk minum suplemen obat itu, suplemen ya, vitamin itu nggak perlu takut selama itu dalam pengawasan dokter dan tidak berlebihan. Vitamin itu kalau bisa sehari sekali saja, begitu ya, itu. Dan Anda kalau takut minum obat, sekarang saya tanya, yang Anda makan tiap hari itu banyak mengandung zat kimia juga. Misalnya sayur ya, sayur itu disemprot loh, jangan salah, semprot itu pakai pestisida. Tentunya pestisida ini berasal dari bahan kimia. Nah Anda makan tiap hari, tidak mungkin pestisida itu hilang, itu nggak mungkin. Anda cuci pun masih ada, dan itu Anda makan tiap hari. Nah itu Anda tandanya apa? Berarti tiap hari Anda juga mengkonsumsi yang namanya zat-zat adiktif ya, atau bahan-bahan kimia sebenarnya. Nah Anda untuk minum obat aja takut, padahal obat itu sudah diukur. Ada yang namanya obat itu sudah disesuaikan dengan daya tahan tubuh kita ya. Ada yang menetralisir sendiri ya, gitu. Jadi nggak usah takut gitu, selama obat itu wajar Anda gunakan gitu ya. Itu. Terus kalau Anda sering lapar, iya saya dulu juga sering lapar. Saya makan, loh kok ingin makan lagi ya. Saya turuti saja, ya saya makan saja. Tetapi porsi makan saya itu adalah sedikit tetapi sering ya. Begitu, jangan terlalu Anda isi perut Anda itu langsung makan buahnya, itu jangan ya. Kalau Anda sedang menderita asam lambung atau GERD gitu. Oke, mungkin ini video singkat saya. Tetap jaga pola makan. Anda semua adalah pilihan Allah untuk diuji sakit ya. Supaya apa? Supaya bisa berbenah ya. Berbenah, memperbaiki pola hidup kita. Mungkin pola hidup kita yang dulu itu bagaimana ya. Itu Allah itu sayang sama Anda semua, termasuk saya ya. Sayang, kenapa ya? Diingatkan ini loh, ini akhirnya mendekat sama Sang Pencipta. Setelah mendekat sama Sang Pencipta, Tuhan pun tidak akan membiarkan hambanya sengsara begitu. Pasti setelah Anda berusaha berikhtiar insani maupun ilahi, ya pasti itu akan sembuh ya. Karena itu apa? Sakit pikiran, udahlah itu sakit pikiran ya. Sebenarnya asam lambung itu bisa ditimbulkan dari pikiran kita gitu ya. Kalau Anda terlalu stres, otomatis asam lambung itu akan keluar. Asam lambung itu kayak itu loh ya, air ludah selalu ada. Misalkan begini ya, Anda makan yang kecut, asem lah misalnya, yang asem, misalnya jeruk nipis satu itu Anda peras terus, Anda minum di gelas, pasti nanti istilahnya ini air ludah Anda itu berkeluaran begitu. Nah itu seperti itu ya. Coba Anda buktikan kalau nggak percaya gitu ya. Jadi intinya itu antara pola makan dan pola pikir harus benar-benar
jaga gitu ya. Jadi tetap optimis, tetap semangat, dan jangan lupa tetap relaksasi ya. Dengarkan kalau Anda muslim, sholawat, muratal Al-Quran, seperti yang saya tip tadi itu ya, sholawat itu ya, dan sebagainya. Banyak sih sholawat-sholawat itu, saya sampai hafal itu ya, karena dulu saya itu sering mendengarkan itu sampai hafal, padahal tidak saya hafalkan, karena sering mendengar jadi hafal. Itulah yang menjadikan rileks. Jadi kemana-mana itu terngiang sama sholawat gitu. Sama dengan meditasi saya yang malas berpikir nanti itu akan terngiang-ngiang di telinga Anda setiap hari, malas berpikir itu ya. Tentunya di sini malas berpikir yang dalam arti yang malas berpikir sesuatu hal yang tidak perlu kita pikirkan. Ngapain kita pikirkan gitu ya. Jangan terbawa dengan alur itu, Anda harus melawan, jangan terbawa alur itu gitu ya. Apakah begini aja, kalau Anda kejebur di sungai, dan apa Anda harus mengikuti alurnya itu? Kan tidak, Anda pasti ingin menyeberang, kan begitu. Nah itu ya, harus dilawan gitu ya. Oke, mungkin hanya itu saja. Tetap semangat. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.